Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah bahasa daerah akan mempersembahkan beberapa kesenian masyarakat daerah Cirebon. Selamat menyaksikan. Tari topeng. Tari topeng merupakan salah satu kesenian asli Cirebon yang mana berupa tarian dan si penari ini menggunakan topeng untuk menari. Sejarah tari topeng. Tari topeng Cirebon ini muncul pada abad 10 hingga 16 Masehi. Pada masa kerajaan Tunggalan dengan pemerintahan dipimpin oleh Prabu Amiluhur atau Prabu Panjidewa. Tarian ini masuk ke Cirebon lewat seniman jalanan. Dari sinilah muncul perpaduan budaya hingga akhirnya melahirkan tari topeng khas Cirebon. Makna dari tari topeng Cirebon. Awal mulanya pertunjukan tari topeng hanya dilakukan di lingkungan keraton saja. Namun seiring berkembangnya waktu, tarian tersebut juga digelar untuk masyarakat umum sebagai sarana hiburan. Pengemasan tari ini bertujuan untuk menggambarkan ketakwaan manusia dalam beragama. Selain memiliki sejarah yang menarik, tari tradisional ini juga memiliki kelengkapan atau properti tari yang wajib dikenakan oleh penari saat melakukan pertunjukan. Di antaranya yaitu topeng, kupluk, anting, sumping, baju, kurung, sampur, mongkron, keris, gelang tangan, gelang kaki, celana berbentuk segitiga, ikat pinggang, mahkota, selendang. Umumnya, pertunjukan tari topeng memiliki 5 peran yang diperankan oleh topeng-topeng yang berbeda. Tiap topeng akan mempunyai karakter dan gambaran sendiri, seperti bentuk dan juga warnanya. Berikut ini adalah 5 jenis topeng yang ada di dalam tarian tari topeng. Topeng yang pertama yaitu topeng panji. Topeng jenis ini menggambarkan tentang seseorang yang berada dalam kondisi suci dan baru saja terlahir ke dunia. Gerakan dari tari topeng ini sangat halus dan juga lembut. Penggunaan topeng panji mempunyai arti yaitu gabungan dari hakiki diam dan hakiki gerak. Yang kedua yaitu topeng samba. Topeng samba menggambarkan tentang seseorang yang sedang memasuki fase kanak-kanak. Yang ketiga yaitu topeng rumyang. Sama seperti topeng-topeng di atas, topeng rumyang juga mempunyai makna tersendiri. Topeng jenis ini adalah sebuah gambaran tentang seseorang yang telah memasuki dunia remaja. Yang selanjutnya yaitu topeng tumenggung. Topeng yang satu ini memiliki makna yaitu sebuah gambaran tentang seseorang yang memiliki sifat tegas dan juga berbudi luhur. Yang terakhir yaitu topeng kelana. Topeng kelana menggambarkan seseorang yang mempunyai sifat pemarah dan angkara murka. Penari yang menggunakan topeng ini akan memerankan tokoh yang jahat atau antagonis. Kesenian asli yang kedua dari Cirebon yaitu sintren. Pertunjukan kesenian yang satu ini memang diwarnai dengan sisi magis, karena si penari akan diikat dari leher hingga ujung kaki. Kemudian
Kemudian dikurung di dalam kurungan ayam yang besar yang telah ditutupi. Sesaat si penari tadi sudah berubah dengan pakaian khas penari sintren, lengkap dengan kacamata hitamnya dengan iringan gamelan. Penari yang kerasukan ini menari hingga pertunjukan selesai. Adapun filosofi dari sintren ini, ketika penari sintren yang diikat tali dan dimasukkan ke dalam sebuah kurungan, hal itu menggambarkan kondisi di mana bangsa Indonesia yang tertekan dan terbelenggu pada saat masa penjajahan. Kemudian, saat penari sintren keluar dari kurungan dalam kondisi sudah terlepas dari ikatan, hal itu menggambarkan bangsa Indonesia yang ingin terbebas dan merdeka dari tangan penjajah. Kesenian sintren saat ini memang jarang dimainkan, namun ada juga beberapa grup sintren yang sekarang masih tetap eksis di Cirebon. Yang selanjutnya adalah kesenian gembyung. Kesenian ini merupakan salah satu peninggalan budaya Islam di daerah Cirebon. Seni ini merupakan pengembangan dari kesenian terbang yang hidup di lingkungan pesantren. Konon, kesenian terbang itu salah satu jenis kesenian yang dipakai sebagai media penyebaran agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Kesenian gembyung biasanya dipertunjukkan pada upacara-upacara kegiatan agama Islam seperti peringatan Maulid Nabi, Rajaban, dan kegiatan satu syuro yang digelar di sekitar tempat ibadah. Entah siapa yang punya ide untuk mengembangkan seni terbang ini dan kapan kesenian ini dimulai. Yang jelas, kesenian gembyung muncul di daerah Cirebon setelah kesenian terbang hidup cukup lama di daerah tersebut. Setelah berkembang menjadi gembyung, tidak hanya dipertunjukkan di lingkungan pesantren atau tempat-tempat ibadah agama Islam, tetapi dipertunjukkan juga di lingkungan masyarakat luas. Bahkan, frekuensi pertunjukan cenderung lebih banyak di lingkungan masyarakat luas. Demikian juga tidak hanya dipertunjukkan dalam acara-acara keagamaan, tetapi juga dalam acara kelahiran bayi, hitanan, perkawinan, dan upacara siklus alam seperti ngurat bumi, minta hujan, mapak Dewi Sri, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah genjring rudat. Genjring merupakan rebana kecil yang dilengkapi dengan kepingan logam bundar pada bingkainya. Sedangkan rudat merupakan tarian yang diiringi oleh musik tebangan, di mana unsur tariannya kental dengan nuansa agama dan seni bela diri. Nah, munculnya kesenian rudat berawal dari tumbuhnya semangat perjuangan bangsa dalam upaya melawan penjajah yang dipimpin oleh seorang pangeran dari Kesultanan Kanoman Cirebon. Bersama dengan pimpinan-pimpinan pesantren, ia menyusun kekuatan dengan mengajarkan ilmu bela diri pada santri, sehingga gerakan-gerakan silat dan bela diri atau rudat tersebut tidak disadari oleh penjajah. Nah, selain motivasi untuk syiar atau menyebarkan agama Islam, genjring rudat adalah pengalabuan dari para santri yang melakukan penempaan fisik. Supaya apa? Supaya tidak dicurigai penjajah Belanda. Oleh karena itu, mereka berlatih kesenian rudat. Di dalam rudat terdapat gerak-gerak silat yang diiringi genjring. Di satu sisi, ini diartikan sebagai pembinaan mental anak muda pesantren. Nah, di sisi lain dimaknai dengan penempaan fisik bagi anak-anak pesantren untuk mempersiapkan diri melakukan perlawanan terhadap penjajah pada masa kolonial Belanda. Nah, menurut budayawan Sunda Abidin Asli, tokoh-tokoh seni rudat Cirebon justru adalah buronan yang melawan terhadap penjajah Belanda.
Kesenian genjring rudat ini biasa ditampilkan dalam acara hiburan di lingkungan pesantren. Para santri melakukan kesenian genjring rudat pada saat waktu senggang dengan menyanyikan syair-syair sholawat yang bertujuan untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kesenian genjring rudat dilakukan sambil menari dengan gerakan pencak silat. Pada awalnya, tembang yang dimainkan adalah iringan sholawat Nabi yang terdapat dalam kitab Al-Barzanji. Tetapi pada perkembangan berikutnya, kesenian genjring rudat biasa ditampilkan pada acara-acara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Rojaban, Hari Raya Idul Fitri, dan hari-hari besar Islam lainnya. Sehingga seiring perkembangan zaman, kesenian genjring rudat beralih fungsi dari media pengembangan dan penyebaran agama Islam menjadi sarana hiburan. Nah, setelah beralih fungsi menjadi sarana hiburan yang ditonton oleh masyarakat luas, kesenian genjring rudat biasa ditampilkan pada peringatan hari besar nasional, seperti menyambut tamu kehormatan, hajatan, khitanan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada Angklung Bungko. Angklung Bungko adalah kesenian yang merupakan salah satu kebudayaan asli Cirebon yang dipentaskan pada acara-acara adat seperti naderan, unjung buyut, dan masih banyak lagi. Dalam pertunjukan Angklung Bungko ini, penari akan mementaskan urutan-urutan tarian mulai dari tari panji, benteleye, bebek ngoyot, dan ayam alas. Selain itu juga, alat musik yang kerap digunakan dalam kesenian tradisional ini antara lain berupa gendang, tutukan, klenong, dan gong. Angklung Bungko juga dikenal sebagai salah satu kesenian tradisional khas Cirebon yang berasal dari Desa Bungko di Kecamatan Kapetakan, Cirebon. Busana dan gerakan tarian Angklung Bungko. Semua penari yang tampil dalam kesenian Angklung Bungko adalah laki-laki yang dimana mereka menggunakan ikat kepala batik, baju putih, keris, kain batik, serta sodor. Meskipun kesenian ini identik dengan tawuran atau pertempuran, namun tariannya cenderung dibawakan dengan sangat halus dan statis, sehingga memberikan kesan tenang, tapi dengan raut muka menunjukkan ketegangan. Sedangkan untuk iringannya kadang terdengar bergemuruh. Hal ini tentu untuk memberi kesan seperti orang yang sedang bersiap berangkat ke medan perang. Terdapat 4 jenis tarian dalam kesenian Angklung Bungko. Di antaranya, yang pertama ada panji. Panji ini menggambarkan sikap berzikir. Yang kedua ada benteleye. Benteleye menggambarkan sikap bertindak dalam menghadapi rintangan di perjalanan. Yang ketiga ada bebek ngoyor. Bebek ngoyor ini menggambarkan jerih payah dalam upaya untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu ayam alas. Ayam alas ini menggambarkan kelincahan dalam mencari sasaran pembeli. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.